Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Pada chapter 153 ini diberi judul Yonko baru. Di awal scene kita diperlihatkan Gorosei yang panik lantaran nama klan D sudah tersebar di berbagai penjuru. Gorosei pun berkata, "Apa maksudnya foto ini? Takkan kami izinkan. Dan seingatku sudah kusuruh menghilangkan D di namanya." Namun hal tersebut sia-sia karena yang memegang kendali berita adalah Morgan. Sekarang terlihat Morgan sangat senang sekali dengan berita besar saat ini. Ia lalu berkata, "Hahaha, sungguh kemunculan yang mempesona. Baiklah semuanya, tersebarnya ini ke seluruh dunia tergantung pada kita." Transmisi Ciperpol dari Wano terputus begitu mereka melihat kapal Big Mom. Roda dunia tak akan berhenti berputar. Tak akan kubiarkan propaganda mereka dirahasiakan jika cerita yang sebenarnya seseru ini. Seperti pertunjukan drama, tak puas-puas aku menontonnya. Setelah itu kita diperlihatkan reaksi warga terkejut yang membaca berita tersebut. Berita tersebut berisi berita besar kalahnya dua Yonko Big Mom dan Kaido. Tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. 3 kapten yang berperan atas lengsernya kekuasaan mereka selama bertahun-tahun diberi bounty yang luar biasa oleh pemerintah. Monkey D. Luffy, Eyutas Captain Kid, dan Trafalgar Law masing-masing sekarang bernilai 3 miliar berry. Jumlah yang fantastis buat masing-masing kapten ini. Di samping panel kita diperlihatkan Apo yang menanyakan perginya Kid yang tiba-tiba setelah membaca koran. Kemudian yang lain menanggapi, "Pasti ke ibu kota bunga. Yang kita bicarakan ini adalah Kid. Cuma satu yang ada di dalam pikirannya. Ayo kita ikuti dia. Kudengar ada festival hari ini. Sempurna. Ayo berpesta." Law pun juga menanggapi. Kelihatannya situasi semakin rumit. Scene berpindah ke Koki yang sedang menyiapkan hidangan makanan. Namun setelah dihidangkan hanya Jinbe seorang yang berada di sana. Jinbe berkata, "Wahahaha, kelihatannya lezat sekali. Terima kasih hidangannya. Sayang yang lain tidak sabar menunggu 2 jam. Dari suaranya mereka benar-benar pergi ke kota ya." Pada malam festival semuanya gratis. Ada permainan menembak, menyendok ikan mas, dan masih banyak yang lainnya. Terlihat Luffy dan yang lainnya sangat senang sekali dalam festival ini. Yamato pun sampai kegirangan dengan semua ini dan berkata, "Lihat, cumi bakar dan permen apel, kembang gula juga. Ini festival pertamaku. Ini luar biasa." Setelah itu kita diperlihatkan Brook dan Hiyori yang manggung. Mereka akan membawakan lagu favoritnya Oden. Judulnya adalah Putri Rembulan. Warga yang berada di sana bersorak, "Putri Hiyori!" Scene berpindah di basement kastil. Diperlihatkan Robin sedang memegang koleksi Tenguyama yang akhirnya dihampiri Tenguyama sendiri dan berkata, "Kau menyukainya, Nico Robin?" Robin nampak terkejut karena Tenguyama mengetahui namanya dan menanyakan dari mana Tengu mengetahuinya. Namun Tenguyama tak menjawab pertanyaan tersebut. Tenguyama malah mengatakan, "Yang kau amati adalah koleksi pribadiku. Mereka adalah boneka kokeshi mewahku. Lucu kan?" Robin kemudian menjawab, "Tidak juga. Kenapa koleksimu bisa ada di bawah sini?" Tanya balik Robin. "Awalnya ini adalah ruangan hobi rahasiaku, tapi akhirnya aku malah dikurung di sini selama beberapa tahun." Jawab Tenguyama dengan menundukkan kepala. Mendengar jawaban tersebut, Robin tambah penasaran dan bertanya kembali, "Dikurung? Kukira kau seorang pembuat pedang. Siapa kau sebenarnya?" "Aku membuat pedang karena aku punya sedikit bakat, tapi itu tetap cuma jadi sebuah hobi, karena memimpin adalah pekerjaan yang melelahkan." Jawab Tenguyama sambil membuka topeng yang menutupi wajahnya selama ini. Robin tambah terkejut dengan apa yang dilihatnya saat ini. Tenguyama melanjutkan, "Aku adalah Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Lebih tepatnya Kozuki Sukiyaki adalah mantan shogun negeri Wano." Lantas Robin menanyakan apakah Momo sudah mengetahui hal tersebut. Namun Sukiyaki tak berniat memberitahunya. Meski dari abdi Momonosuke ada yang mengetahui identitasnya. Kemudian ia melanjutkan dengan berkata, "Tapi mana mungkin aku bisa menampakkan wajahku sekarang. Akulah yang menyebabkan Orochi berkuasa. Susah payah aku kabur dari ruangan ini.
Saat aku keluar, Oden sudah tewas dan Wano sudah berubah. Aku sempat berpikiran untuk melakukan seppuku. Namun sebelum ia menyelesaikan perkataannya, Robin memotong. Tengusan, harusnya ada di suatu tempat di negeri ini senjata purbakala Pluton. Paling tidak itulah yang tertulis dalam poneglyph di Arabasta. Sukiyaki pun membenarkan perkataan yang Robin lontarkan barusan. Shin berpindah di bekas tambang penjara Udon. Para tahanan yang berada di sana diserang seseorang yang memiliki kemampuan tumbuhan. Ia tiba-tiba menyerang dari bawah dan menyerap nutrisi mereka. King dan Queen pun tak lepas dari target tanaman tersebut. Saking banyaknya nutrisi yang diserap, Queen pun menjadi kurus secara drastis. Dan yang menyerang mereka tak lain dan tak bukan adalah Admiral Ryokugyu yang sudah berada di tanah Wano. Setelah itu ia menginjak-injak Queen dan berkata, "Sudah, diamlah. Dengan pangkatku, aku bisa kehilangan muka kalau sampai kalah dari beberapa komandan seperti kalian. Angkatan laut tak punya cukup tenaga untuk mengurusi kekacauan yang kalian buat. Tapi aku tak berharap banyak pada kalian." Nampaknya Ryokugyu ini bisa merasakan serta makan minum melalui tanaman yang ia keluarkan. Jika ia ingin minum, tinggal serap menggunakan tanamannya. Jadi tak perlu melewati mulut. Mulut cukup buat ngerokok. Hal ini bisa dibuktikan pada chapter kali ini yang bisa merasakan arak melalui tanaman yang ia keluarkan. Kemudian dengan denden musi yang dibawa, ia memerintahkan untuk membawa kapal perang menuju Wano. Namun ia meminta jangan melaporkannya pada Sakazuki atau lebih kita kenal Akainu. Kelihatannya Ryokugyu sangat ngefans sama Akainu hingga ia tak sabar mendapat pujian darinya. Kelihatannya ia akan menangkap Luffy selanjutnya karena di poster menunjukkan buronannya. Shin berpindah di ibu kota bunga kembali. Di sana terdapat Luffy yang sedang memimpin pesta di sana. Luffy berteriak, "Sekali lagi angkat gelas untuk aliansi ninja, bajak laut, Ming, samurai, untuk abdi setia Yakuza dan Wano seluruhnya. Bagus, kalian semua berjuang dengan hebat." Melihat Luffy dari bawah, Momo kembali teringat saat Luffy memberitahu untuk tidak membicarakannya jika dia mengalahkan Kaido, karena dia tidak mau menjadi pahlawan. Namun tanpa diduga, Kid datang menghampiri Luffy dan ingin mengalahkannya sekarang. Entah kenapa Kid ingin mengalahkan Luffy sekarang. Untuk alasannya ada di akhir chapter ya sob. Namun dengan sigap Luffy menarik Kid ke atas untuk merayakan puncak acaranya. Kembang api sudah diluncurkan ke langit. Sorak riang gembira menghiasi ibu kota bunga. Banyak juga yang kagum akan festival yang meriah malam hari ini. Kemudian Kid melepaskan dirinya dari genggaman Luffy dan berkata, "Aku tidak mau ikutan pesta konyol ini. Aku datang untuk membunuhmu," kata Kid sambil menunjukkan koran. Terlihat Luffy sangat terkejut saat melihat koran yang disodorkan padanya. Saking terkejutnya, ekspresi kartun Luffy kembali diperlihatkan. Kita lanjut ucapan Kid. "Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, tapi mereka sudah mengumumkan nama-nama dari para Yonko yang baru." Kemudian kita diperlihatkan koran dengan 4 orang. Gelar Yonko baru ini diberikan pada Akagami no Seng, Bagi the Star Clone, Monkey D. Luffy, dan Marshall the Teach. Shin berpindah kembali ke Admiral Ryokugyu. Ia lalu berkata, "Mereka benar-benar menikmati musik dan pesta poranya. Tapi kami angkatan laut sedang tidak mood, terutama karena seluruh dunia sedang kacau saat ini," kata Ryokugyu sambil berjalan menuju ibu kota bunga. Terlihat saat ia berjalan, setiap tapakan kakinya ditumbuhi oleh bunga. Jika ia berkeliling Wano dengan berjalan, dipastikan tanah Wano yang rusak akan subur kembali dengan ditumbuhi tanaman. Namun tanpa diduga, tiba-tiba Shin pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.